Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan materi kuliah pendidikan kewarganegaraan. Pada pertemuan kali ini kita fokus pada pembahasan tentang hak asasi manusia dan rule of law. Yang pertama, pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang sering disingkat dengan HAM merupakan hak pribadi yang melekat pada manusia sejak ia lahir, berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Sebagai gagasan, paradigma serta kerangka konseptual, hak asasi manusia tidak lahir secara tiba-tiba sebagaimana kita lihat dalam Universal Declaration of Human Rights pada 10 Desember 1948. Namun melalui proses yang cukup panjang dalam sejarah peradaban manusia. Perjuangan hak asasi manusia memuncak ketika Revolusi Perancis berhasil menetapkan hak asasi manusia dan warga negara dalam Declaration Destroy L'Homme et du Citoyen, yaitu salah satu dokumen fundamental dari Revolusi Perancis yang menetapkan sekumpulan hak-hak individu dan hak-hak kolektif manusia yang ditetapkan oleh Majelis Konstitusi Nasional atau Assemblée Nationale pada tanggal 26 Agustus 1789. Landasan hak asasi adalah kebebasan individu dalam menentukan jalan hidupnya. Oleh karena kebebasan itu, maka hak asasi tidak boleh lepas dari kontrol dalam bentuk norma-norma tentang kesamaan atau keselarasan tanpa membeda-bedakan suku, golongan, keturunan, jabatan, agama, dan lain sebagainya antar manusia yang satu dengan manusia yang lain yang hakikatnya adalah sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Terkait tentang hakikat hak asasi, maka sangat penting sebagai makhluk ciptaan Tuhan untuk saling menjaga dan menghormati hak asasi masing-masing individu. Selanjutnya kita lanjutkan pada pembahasan tentang pengertian hak asasi manusia. Yang pertama, pengertian hak asasi manusia. Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari droit de l'homme dalam bahasa Perancis yang memiliki arti sama dengan human rights dalam bahasa Inggris yang memiliki arti hak manusia. Dan dalam bahasa Belanda disebut dengan mensenrechten. Secara etimologi, istilah hak asasi manusia dapat dipecah menjadi 3 kata, yaitu hak, asasi, dan manusia. Hak berasal dari bahasa Arab hak, yang berarti benar. Dalam bahasa Indonesia memiliki arti wewenang untuk kekuasaan untuk membuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Secara definitif, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Kata asasi memiliki arti dasar atau pokok yang berasal dari kata asas, diambil dari istilah leges fundamentalis atau hukum dasar. Dalam bahasa Belanda disebut dengan grondrechten, atau dalam bahasa Jerman disebut dengan Grundrechte, dan dalam bahasa Inggris disebut basic rights. Sedangkan manusia adalah makhluk yang berakal dan berbudi. Sebagian ahli tidak membedakan pengertian human rights
atau hak manusia dan basic rights atau hukum dasar. Namun kalau kita cermati secara seksama, sebenarnya terdapat perbedaan yang cukup mendasar. Human rights atau hak manusia merupakan perlindungan terhadap seseorang dari penindasan oleh negara atau bukan negara. Sedangkan basic rights merupakan perlindungan warga negara atau penduduk dari penindasan negara. Artinya, konsep human rights lebih luas cakupannya jika dibandingkan dengan basic rights. Hak asasi manusia merupakan konsep etika politik modern dengan gagasan pokok penghargaan atau penghormatan terhadap manusia dan kemanusiaan. Gagasan ini membawa kepada sebuah tuntutan moral tentang bagaimana seharusnya manusia memperlakukan sesama manusia tanpa membedakan dan diskriminasi. Menurut Teaching Human Rights yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Senada dengan pengertian tersebut adalah pernyataan hak asasi manusia yang dikemukakan oleh John Locke. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Karena sifatnya yang demikian, maka hak asasi tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri dan tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab apapun. Sementara menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia tertulis, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Berdasarkan definisi dan uraian tentang hak asasi manusia, dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai beberapa ciri pokok hak asasi manusia, yaitu yang pertama inherent atau kodrati, yaitu bagian dari manusia yang merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa sejak manusia masih dalam kandungan. Oleh karena itu, hak asasi manusia tidak pemberian, pembagian atau warisan. Yang kedua, bersifat universal, yaitu berlaku untuk semua orang tanpa memandang latar belakang, baik agama, ras, etnis, jenis kelamin, status sosial maupun asal usul. Yang ketiga, bersifat supralega, yaitu tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain, walaupun sebuah negara tidak membuat aturan hukum yang melindungi hak asasi manusia. Selanjutnya yang keempat, transendental, yaitu sesuatu yang sangat penting sehingga tidak boleh disepelekan. Hak asasi manusia di pihak lain menimbulkan kewajiban asasi, sehingga sering terjadi benturan kepentingan antara seseorang dengan yang lain. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya hak asasi manusia tidak dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Selanjutnya akan saya sampaikan tujuan hak asasi manusia, yaitu yang pertama sebagai alat untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Tujuan hak asasi manusia yang kedua yaitu untuk mengembangkan saling menghargai antar manusia. Dan yang ketiga, mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar.